Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi tugas pertemuan 7, yang mana akan membahas tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi, kemudian algoritma dan pemrograman dasar, dan yang terakhir yaitu wawasan tentang perangkat keras, lunak, sistem komputer, dan infrastruktur jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya kita akan mengartikan informasi tersebut, yang mana menurut Susanto, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi, tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Selanjutnya, pengertian informasi menurut Enziliot yang mengemukakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu akurat. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat waktu. Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Yang ketiga yaitu relevan, yang artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Selanjutnya ada hubungan data dan informasi. Gambar berikut memperjelas hubungan antara data dan informasi, di mana gambar tersebut sebuah model dasar sistem informasi di mana data dikumpulkan, kemudian diproses dan selanjutnya akan menjadi informasi. Selanjutnya gambar kedua yaitu menjelaskan tentang pengolahan kembali informasi, yang mana dimulai dari pengumpulan data, kemudian lanjutkan ke proses, kemudian jadi info yang belum pasti, dan kemudian info tersebut diproses lagi dan menjadikan sebuah info yang akurat. Kita akan bahas komponen-komponen informasi. Adapun 6 komponen atau jenis informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua yaitu substitutional information, yaitu jenis-jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga yaitu philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat yaitu subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang kelima yaitu objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Kita akan membahas tentang hakikat teknologi informasi, yang mana menurut Nasution istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic, treatment atau penanganan suatu secara sistematis. Sedangkan technique sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Dalam The Dictionary of Computer, Information Processing and Telecommunication, Haryadi mengemukakan bahwa teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran sebagai jenis informasi dan memanfaatkan komputer dan hak telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan yang kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelembatan manusia pengolahan informasi. Selanjutnya, teknologi informasi menurut Syagian yaitu serangkaian tahapan penanganan informasi meliputi penciptaan informasi,
penelusuran informasi, seleksi dan transmigrasi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Tahapan-tahapan tersebut dikemukakan oleh Syagian dalam gambar seperti berikut ini, yaitu adanya tahap-tahap yang pertama, penciptaan informasi, yang kedua yaitu pemeliharaan saluran, yang ketiga transmisi selektif, yang keempat yaitu penerimaan selektif, yang keenam yaitu penyimpanan dan penelusuran, dan yang terakhir yaitu penggunaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu algoritma dan pemrograman dasar. Yang mana algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Algoritma sangat dekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering orang menyebut sebagai pribadi yang cerdas. Yaitu pemrograman dasar, yang mana pemrograman dasar yaitu pemrograman yang memberi dasar-dasar logika, di mana struktur bahasa pemrograman yang diberikan bersifat universal serta lebih mengedepankan pembentukan pola pikir seseorang mengenai pembuatan suatu program yang efektif dan efisien. Kemudian, program komputer adalah rangkaian kata perintah yang telah dimengerti oleh komputer untuk dikerjakannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi poin ketiga, yaitu tentang wawasan tentang perangkat keras, lunak, sistem komputer, dan infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware yaitu perangkat yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat dipegang. Contohnya yaitu input, output, processing, and storage. Selanjutnya yaitu input device atau perangkat masukan. Input device berfungsi sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Perangkat-perangkat yang termasuk dalam kategori input device adalah yang pertama yaitu keyboard, yang kedua yaitu mouse, dan yang ketiga yaitu scanner. Kemudian output device atau perangkat keluaran. Perangkat yang memberikan atau pengeluaran hasil dari data yang masuk melalui perangkat masukan dan telah diproses oleh perangkat proses. Perangkat-perangkat yang termasuk dalam kategori output device adalah monitor, speaker, printer, dan handphone. Kemudian selanjutnya ada processing device atau perangkat pemrosesan. Operasi aritmatika atau perhitungan dan logika. Contoh perangkat yaitu CPU, otak dari sistem komputer yang membaca data dan instruksi dari memori utama, lalu melakukan pemrosesan berdasarkan instruksi yang diberikan dan jelas data yang diberikan. Menjalankan beberapa bagian yang berada pada komputer dengan mengaktifkan dan mengontrol operasi, kemudian dikirim kembali ke memori. Selanjutnya ada storage device, yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat-perangkat yang termasuk dalam kategori storage device adalah memori internal dan memori eksternal. Yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak komponen yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak bisa dipegang dan diraba. Berperan dalam menjalankan segala perintah yang masuk ke dalam hardware. Perangkat-perangkat yang termasuk dalam software adalah sistem software dan application software. Yang ketiga yaitu ada brainware, orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Contohnya adalah programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur jaringan komputer. Komunikasi diperlukan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain, disebut jaringan komputer. Perangkat komunikasi atau jaringan ini dapat dalam beberapa bentuk, yaitu yang
pertama bus komputer, kemudian modem dan hub dan switch, dan yang terakhir yaitu NIC atau LAN card. Sekian presentasi yang saya sajikan pada hari ini. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.